rutinitas tiang pengusami, yakni menambah keilmuan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu ni wajib bagi setiap muslim maupun muslimah. Karena dengan ilmu ini kita akan bisa menjalani roda kehidupan selamat di dunia dan terlebih-lebih selamat sampai akhirat. Salawat serta salam terus tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita bersama beliau dan mendapatkan syafaatul uzma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Untuk mengambil hikmah malam niki, maka kita akan membaca satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh seorang imam yang disebut dengan kitab Mawa'idul Usburiyah karangan Syekh Muhammad bin Abi Bakr al-Masyhur. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفع قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاجر الراجي رحمة الله تعالى أقرب إلى الله تعالى من العابد المقنط. Jadi hadis niki disampaikan dibawa oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fajirur raji. Al-fajir niki maknanya adalah orang yang buruk dengan saklengih, dengan saklui gati kesalahan dosa salahna fasik termasuk di dalamnya. Al-fajir dengan sandenuah luwe an gawe keburukan daripada kebaikan. Al-fajir. Ar-raji rahmatullah. Tetapi orang yang buruk ini, orang yang berdosa ini, raji memohon ampunan rahmatullah, rahmat Allah. Aqrabu ila Allah Ta'ala, lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada minal abidil muqnit, dari seorang hamba yang muqnit, tidak memberikan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makna dari hadis niki, orang berdosa dan dia mau memohon kepada Allah rahmatnya, nyesal atas segala dosa segala, itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang abid dengan sakuat ibadah lagu niano muqnit, memberikan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud daripada hadis niki. Qala akhbarana an Zaid bin Aslam, cerita si Zaid bin Aslam niki. An Umar, dari Umar ia bercerita. Zaid bin Aslam tercerita si Umar. Umar bercerita anna rajulan kana fi umamil madiyah yajtahidu fil ibadah. Selain arak supuk dengan mama pada zaman lain, yajtahidu fil ibadah, sungguh-sungguh berjuang di dalam beribadah kepada Allah SWT. Sinjaga arwah sembahyang fardu, sinjaga arwah ibadah sategawe di zaman lain. Wa yushaddidu ala nafsihi, sintakan diri ndak sampai ndik. Yushaddid, anenjak sembahyang tahajud, anenjak baca sekena di zaman dulu, zaman lama. Sampai tekan diri ini tidak sampai dia gawe marak nikah. Wa yaqnatun nas min rahmatillahi ta'ala, lagu dengan niki sin putus harapan manusia hamba sak lain lekan rahmat Allah Ta'ala. Kita kekurangan ini. Pacun ibadah
tekan diri nak ndak sampai ndik gawe ibadah no sunnah maupun yang wajib. Lagu ni girang dek apa rana dek berbeng rahmat dek bermudah beng dengan putus asa lekan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oh lah mendegawe ni pasti wah neraka tak ada dia dengan saya berbeng putus asa. Oh jarina lamun ku jak bagus apa kauna dah. Oh berarti aku jari dengan ahli neraka jarina. Kan dia nak harapnya jari hamba yang berdosa ini. Dan yang mengatakan hal itu adalah orang yang abid ini, orang yang pandai beribadah ini dengan sakwah ibadah. Andainya terketuan, aku dosa pune kira-kira bau ku taman surga, oh pasti dia bau. Nah, ia dengan memutus harapan hamba dari rahmat Allah SWT. Ia pegawaian dengan ahli ibadah niki, kuat ibadah niki. Summa mata, kemudian mati dengan niki. Ahli ibadah baru niki. Faqala ya Rabbi mali indaka, wahai Tuhanku, apa yang debeng aku dengan semua ibadah penuh. Apa sih menjak ganjaran isim berketuan dengan ahli ibadah ni. Nggih, mali indaka, apa yang akan kau berikan kepadaku. Faqala an-nar, maka Allah SWT berbahasa, oh neraka. Tiba dengan ahli ibadah niki. Ya Allah. Qala ya Rabbi fa aina ibadati, ya Tuhan kumbe anding ibadah sak gawe ku sak duit no. Be pahalana segera hapi neraka le jabeng. Ni ke bah. Aina ibadati wajtihadi, mbe ya ibadah sak gawe ku sak bilang kelam, bilang kelemak, bilang subuh, bilang zuhur, bilang asar no. Wajtihadi, dan kesungguh-sungguhanku dalam melaksanakan ibadah itu. Ini berkatuan dengan ahli ibadah ni saya ingat jaga temak jauh dalam neraka. Faqala innaka kunta taqnatun nas min rahmati fid dunya. Maka berbahasa Allah SWT, innaka sesungguhnya kamu, innaka kunta sesungguhnya kamu dulu pernah taqnatun nas, memberikan putus asa terhadap manusia. Fid dunya min rahmati, dari rahmatku fid dunya, di dunia. Apa bahasa? Fa ana aqnatuka al-yaum min rahmati, maka aku sekarang ini aqnatuka, memutus harapanmu dari rahmatku. Ya bahasa Allah Taala. Ya si ente balas saya enggak layak di dunia girang nabang manusia putus asa dengan rahmat Allah, bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, sehingga tidak terganggu jari manusia ketika melihat keburukan seseorang, kemudian orang itu ingin bertaubat dan bertanya kepada kita, apakah Allah akan mengampuniku, apakah Allah bisa atau mampu memasukkanku ke dalam surga, maka dia terkanggu berjawab, oh lah mau ngeniru dosa calak gawe dah hidup di dunia sulit mustahil di tanah surga, pasti wah neraka dia temak ongkat sakniki ia tebaran bahasa memberikan seseorang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dengan sakendengan ini, maka dia dimasukkan ke dalam neraka karena ucapannya adalah memutus harapan manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terganggu selengin-lengin dengan seberdosa-dosa dengan sesalah-salah dengan, maka kita sebagai manusia harus memberikan rahmat, harus memberikan semangat untuk dia itu. InsyaAllah Allah Maha Pengampun, InsyaAllah Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penyayang. Jadi itu sebagai hamba dia narak kewasan tu jangan tuan dengan utama neraka maupun utama surga. Ia kena dengan hadis baru penambah niki al-fajirur raji rahmatullah, dengan berdosa orang yang buruk tetapi mengharap rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih dekat kepada Allah dibandingkan orang yang abid ahli ibadah tetapi selalu memutus asakan orang yang meminta rahmat Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan lam ya'mal khairan qattun. So cerita ni kita cerita si Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
niki anna rajul 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi dulu pernah bersabda, anna rajulan lam ya'mal khairan qattun, arak sopok dengan mama lain nek nuah gawe sama sekali kesalahan. Ilang-ilang dong gawe niki dari manusia. Tercerita si Nabi, illa tauhid, kecuali tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Yakin, percaya bahwa Allah itu ada. Percaya Allah itu Khalik, sang pencipta dan sebagainya. Enggak ana wah lagu dia nak gawe bagus. Sembahyang ende, ibadah ende, gawe solah ende, cuman ya yakin oleh dalam diri Allah itu ada. Kecuali tauhid. Falamma hadarahul maut, manakala dia didatangi dengan kematian, sakaratul maut, qala li ahlihi, berbahasa nalek keluargana dengan sak lengi niki, idza ana muttu fahriquni bin nar, andai ku mati jemaah piran jua, maka sedut ku si api neraka, si api sedut ku si api. Ieu ni bebadak lek anak jarina tunuk hatta tad'uni rimadan, sampai engkau membiarkan aku menjadi debu. Nah, ini bersuruh lek anak jarin. Summa zaruni fil bahri fi yaumi rihin, kemudian engkau taburkan debuku itu di laut, di mana malam itu atau hari itu kencang angin kencang. Nah, iya taburan. Seolah-olah memang ini seperti orang Hindu, kepercayaan orang Hindu. Kemungkinan dari ini, nah, artinya salah satu sebab mereka kalau mati dibakar kemudian dibawa ke laut debunya, abunya. Nah, seolah-olah mereka kemungkinan. Dulu kemungkinan inilah yang dia ikuti pada zaman itu sehingga menjadi agama Hindu. Fil bahri fi yaumi rihin fa fa'aluhu, kemudian anak jadi niki sing gawe sesuai wasiat dengan doa. Fa idza huwa fi qabdatillahi ta'ala, maka setelah itu didapati orang itu berada di dalam genggaman Allah SWT, di dalam rahmat Allah, di dalam kasih sayang Allah Subhanahu sambilina. Qala Allahu ma hamaluka ala ma fa'alta, terketuan si Allah SWT dengan sabarut niki, apa si menjauh sampai maraknon tam gawe diri, ala ma fa'alta, atas apa yang telah engkau kerjakan. Artinya apa niki? Sampai sedut diri, sampai suruh anak taburan ini dalam laut kenyangkan angin keras. Maka sampai marangan qala mukhafatuka, apa ku gawe sabarukno sing aku takut di situ ya Allah. Bahasa enggak nunin. Apa ku jangan kesedut diriku, aden abuku tetaburan, aden ndak narak di bumi ini masih bersisi awak jari saya saking takutku di situ ya Allah. Mukhafatuka ya Allah, saya aku takut engkau ya Allah. Faghufira lahu biha, maka dengan ampunan selapu dosa salah nano sengak sebab sabarukno, saya ngasih rasa takut oleh Allah Taala. Betul-betul takut. Wa huwa lam ya'mal khairan qattun illa tauhid, dan dengan ini dia nuah gawe sesuatu bagus sekecil pun Allah Taala kecuali tauhid, kecuali yakin, iman di dalam hati bahwa Allah Ta'ala itu harap dan Allah Ta'ala itu maha segala maha. Lagu saya ngasih takut oleh Allah Ta'ala itu anda punya mati marah dengan sak biasa, terus kita pandi, terus kita bokos, terus kita tuan kan kendaitan oleh Allah Ta'ala. Si saking takut bukan dengan ini tanah dikundak kendaitan secara zaman sedut ku abung kuno taburan apa rana di segara di musim angin sak keras adin dinarak lekan jak Said Malik kan habis gugur selapa apa sampai ketuan si sudah Allah Taala nggih si saking kumbekna pembarangan tanda begawean bahasa Allah Taala, karena aku takut kepadamu ya Allah. Saya ngak saknono ya pun ampunan dosa salahna hamba tersebut. Padahal manusia niki ndek nuah gawe kesalahan sekecil pun. Mumalik terhadap manusia sejak zaman dunia ni makin narak kebagusan, melin sembahyang. Atau ndek sembahyang lagu masih entau aran agama Islam ni ia buat kena ndek mele zalimi dengan. Atau le sebagian
keluian anu 50-50, 50 bagus na 50 langit na. Aduh taruhlah harap 70 na adalah bagus, 20 na langit. Masih bagus ada kadang saat niki kan. Lamun terkira karena kenapa? Siapa yang tahu hamba itu sebelum meninggal dunia? Itu intinya. Selangi-langi dengan no. Dinara lamun mati no milin langi. Dinara. Walaupun orangnya itu dinara tok solahna bukan baru. Lagu dia milih ya masih jalan sengsara di akhirat lemah. Dan kita tidak pernah jangan mendoakan mereka itu supaya menjadi orang yang sengsara. Ya, dan menjadi manusia. Jadi mintalah ampunan untuk mereka. Pada misal contoh dengan bilina, lah mempapah dengan sasolah, ishadu, angkat kira niki kan. Saksian bahwa dengannya dengan solah, lagu lamun dengannya dengan solah dimilih. Karena saksian dengan niki dengan solah nggih, ada sakolah kana nggih dimilih. Ya. Nah, jadi itu ada hal semacam no. Sehingga tahu sing saksian dengan ilangi. Iya sing saksian. Lagu kan yang disaksikan itu apakah buruknya atau kebaikannya yang sudah diikrarkan? Kan kebaikan. Dah kajar sekecil iwan bangun solah. Si senelangi saksian niki dengan solah dek solah. Apa solah no setiap saksian kan? Waktu saya solah no. Walaupun ada sejelur. Walaupun ada semendak ada 2 menit. Nah, sehingga yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak takut kaninya mencak saksian dengan solah jemaah mari-mari dan solah di hadapan Allah taala. Jom milu ku kerantuan kan bande narak bae merangano segala Allah taala zalimi itu jadi manusia. Ya Allah taala tidak terkenan baik baik orang kata Allah taala Maha tahu maka narak tadah. Nah, itulah yang harus kita sebagai manusia ini sebenarnya husnuzon, lebih kepada berbaik sangka. Malik dia dengar bahasa-bahasa yang tidak baik, artinya dari apa yang sudah yang kita dengar itu kan dari menurut hadis ini dinaralekan kena bahasa-bahasa yang semacam itu. Itulah sebabnya perlunya mengaji bahwa walaupun tebak milik kita itu paling melek kita selapu no gubok liwang ni ada jadi dengan pacu dan lepas lembaran 5 waktu sebenarnya kan Allah Ta'ala paling milih dan Allah Ta'ala mau bisa amun milih kita manusia ni jadi manusia ni sakit mau nepatoh pegawai nepatoh kan contoh malaikat Allah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mampu dia butuh mangan dia butuh nginam. Lagu kenapa itu semua diciptakan? Hal ini semua karena memang Allah yang Maha Kuasa. Allah berkemilik di atas dunia niki, lihat segala bentuk pegawaian niki, baik sak solah maupun sak langit Allah yang berkemilik. Lagu dikanggo secara hukum agama kita mengatakan keburukan ini dari Allah. Ah, yang disebut bisa solah lekan Allah, bisa langit lekan manusia. Lagu sebenarnya pada hakikatnya apakah harap kuasa manusia? Nara. Lamun secara ilmu tauhid niki. Nah, metodenya berketuana maka baru mohon maaf harap dengan niki lengi gawe na maling contohnya. Ampun dia ketuan sa maling ni ye pi pegawean lagu lamun sa sembahyangna Allah Taala pi kemilih berarti Allah Taala punya kuasa di waktu tertentu. Kan itu tibana dan itu syirik. Allah itu berkuasa dari sejak dulu sampai saat sekarang ini, baik yang baik maupun yang buruk. Allah yang punya kuasa. Sehingga itu ibaratnya pemain film. Pemain film ini tukang peran. Oh kamu peran bisa ini, salengi. Ini perannya sasolah. Walaupun dengan salengi ini adalah dengan solah. Lu cuma cocok luan salengi. Nah, sehingga semua itu adalah panggung sendiwara. Nah, itulah maksud yang ini adalah segala sesuatu ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga itu sebagai manusia janganlah memberikan putus harapan terhadap manusia yang lain. Ketika kita menemukan orang itu dalam keadaan sakaratul maut, maka kita doakan, kita tuntun, kita ajar, kita berharap semoga Allah ampuni dosa salah sawah dan Allah memberikan rahmat kepada dia sebagai hamba. Itu yang seharusnya kita sebagai manusia. Sehingga dengar rasa dendam dalam diri sebagai manusia terhadap manusia yang lain. Kalau sebut si Allah Subhanahu Wa Taala
Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka dendek pada sedat persaudaraan kita. Ara supuk hikayah anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihi salam. Supuk cerita lah dari zaman Nabi Musa, ara supuk dengan mati, dengan mama mati lagi. Zaman Nabi Musa. Fakarihan nasu ghaslahu wa dafnahu li fisqihi. Manusia di zaman Nabi Musa niki masyarakatna ipoh ne jak pandi mayit nika. Jak kuburan nika. Wa dafnahu li fisqihi sebab ia pasek kuat gawe pelangiah. Pasek niki. Dia nak tahun solah lah. Fa akhadhu bi rijlihi. Kemudian mereka masyarakat nika si jauh mayit niki sementang-entang naik tu kadu ngopong. Otak jadi bawah naik di atas. Wa tarahuhu fil mazbalah. Kemudian singketeh mayit niki lek tumpukan sampah. Ya tuan dulu. Fa auha Allah taala ila Musa alaihi salam, maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa di zaman saat ini. Wa qala ya Musa mata rajulin. Musa mati supuk dengan mama. Fi mahillah fulanin fil mazbalah. Elek supuk tahu lek supuk keadaan itu di tempat sampah tentu Malik Allah taala. Wa huwa waliyun min awliyai, dengan sabarukno adalah wali lekan wali-wali Allah. Padahal dengan ini dengan pasir, dengan kuat gawe salah. Ya. Walam yaghsiluhu dan mele masyarakat no pandi. Walam yukaffinuhu dan mele kapanan. Walam yadfinuhu dan mele masih betalat atau dimakamkan. Fazhab anta, maka lalu kamu dengan Allah Ta'ala tipamu Musa alaihissalam. Fazhab anta faghsilhu wa kaffinuhu wa salli alaihi wa dafnahu. Lalu kamu pandi kemudian kapana sembahyangan ke kuburan. Itu Allah Ta'ala Musa. Faja'a Musa alaihissalam ila tilkal mahillah. Lalu Nabi Musa tiba daerah Sabar tersebut Allah Subhanahu wa taala. Wasalahum 'anil mayyit, kemudian dia bertanya tentang suku mayit Sabar ke firman Allah Taala ni kita berjiwa. Faqalu, maka masyarakat nu kena apa bahasana? Lahu faqalu lahu mata rajulun fi sifatin kaza wa kaza. Mati suku dengan keduaan iki bercerita Nabi Musa tiba masyarakat mati supuk dengan sifat marakni ya pasir yang ini di dalam dengan pandi napa terkata tahu wa innahu kana fasiqan, dan dia itu adalah orang yang fasik mu'linan yang laknat oleh orang-orang fasik laknat manusia masyarakat biasa. Faqala aina makanahu, kedua Nabi Musa dia Allah Ta'ala auha ilayya urusan. Faqala fa'allimuni makanahu, maka tunjukkanlah aku di mana posisi tempatnya. Musa keadaan serius Nabi Musa makruhan bil basar. Wa akhbaruhu an-nas an su'i af'alihi, kemudian manusia masyarakat ini cerita tentang pengikutarian baiknya yang nanti adalah soleh. Naja Musa rabbah wa qala ilahi naja Musa ilahi amartani bidafnihi wa salati alaihi wa qaumahu, engkau perintahkan aku untuk memakamkannya dan mensolatkannya. Wa qaumahu yashhaduna, sedangkan penduduk daerah bersaksi. Apa saksi apa? Annahu wa yashhaduna alaihi syarra, mereka itu menyaksikan فأنت أعلم منهم بالثناء والتحقيق.
sedangkan engkau lebih tahu daripada mereka tentang kebaikan dan mayat tersebut. Pasti tahu tentang mayat dia kan. Fa'auha Allah Ta'ala ilaihi, dan Allah Ta'ala, ya Musa, wahai Musa, sadaqa qaumahu, tentu masyarakat fima haqu, dari apa yang ada bisni dari pekerjaan kalian. Ghairu annahu tashfa'u ilayya 'inda wafatihi bi thalathati ashhur. لو سأل بها مني جميع المسلمين من خلقي لأعطيت فكيف لا أرحمه, maka bagaimana aku tidak akan merahmatinya waqad sa'ala nafsahu, قال موسى يا رب وما الثلاث قال الله تعالى لما جلب قال يا wahai Tuhan, anta ta'lamu minni, engkau lebih tahu daripada aku. Sini lebih tahu daripada aku. Anni kuntu artakibul ma'asi, bahwasanya aku ni lain aku maksiat doang dan menurut aku. Ini sudah mati dah, dapat sakratul maut. Wa kuntu akrahul ma'siyah, sedangkan aku sangat kedak teman kita kalau maksiat. Fi qalbi, di dalam hati aku ni suka, aku reda jadi dengan maksiat. Lakin ijtama'a fi salasatu hisab, laku berkumpul di diriku macam perkara tentang maksiat. Hatta irtakabtul ma'siyah, sampai aku gawe salah maksiat. Ma'a karahati al-ma'siyah fi qalbi, laku di dalam hati aku reda, aku demen arah maksiat ni ke dalam hati dia, maksiat. Awaluha, yang pertama hawa nafsi. Sepenambah datang adalah hawa nafsu. Nafsu kita kurun, nafsu kita kurun. Kita benar-benar bernafsu meleng. Yes, laporan Allah SWT. Warrafiqus su, yang kedua sadatangnya adalah batur salengi doang, tak cukup batur lah. Mumbet aku jadi gawe maksiat. Wa iblisun la'natullahi alaihi, dan sakatelu adalah iblis yang dilaknat oleh Allah SWT, tetap milu baca. Penambil hawa nafsu, sakadua baturku dengan maksiat doang, sakatelu adalah iblis milu tiru. Yang kita pun digawe maksiat lagi. Wa hazihi salasah alqatni fil ma'siyah, sak telu baru no ianya bapa aku dari maksiat. Fa innaka ta'lamu minni ma aqulu, dan engkau itu lebih tahu apa yang aku ucapkan. Faghfir li, maka ampuni aku. Ya, punya dia sak penambah lagi. Bahwa sesungguhnya maksiatnya dikumile gawe diku demen, diku raridon, diku suka, aku datang terlalu perkara kalau sebabnya. Dan engkau tahu bahwa aku ni diku tahu lepas diri dekat terlalu ni, maka ampuni. Dengan ampuni Allah dekat perkara dosa ini. Saat kedua, qala ya Rabbi innaka ta'lamu bi anni irtakabtul ma'siyah, ya Tuhanku. Yang kedua, innaka ta'lam, engkau sesungguhnya engkau tahu, bi anni, bahwasanya aku adalah orang yang telah melaksanakan kemaksiatan, wah gawe maksiat. Wa kana maqami ma'al fisqah, sedangkan aku no bareng saja dengan sapasiak doang, kacuk bareng.
Walakin uhibbu suhbatus salihin, akan tetapi aku sebenarnya demenku, kangenku bareng kaji dengan soleh. Wa zuhdahum, dan kezuhudannya. Wal maqamu ma'ahum, dan berdiam bersama mereka, ya melihatku. Beliau kaji dengan soleh, tokol kaji dengan soleh, bergaul kaji dengan soleh. Ya sih melihatkan lagu. Saya datang ni dengan pasir-pasir doang, kaji ku tokol, kaji ku beliau bareng. Ana ahabbu ilayya minal fasikin. Nah, mereka orang-orang yang soleh no lebih aku cintai daripada orang-orang yang fasik. Itu sak kedua. Sak ketelu, qala ilahi innaka ta'lamu minni. Ya Tuhanku, sesungguhnya engkau tahu bahwa aku adalah annas salihina kanu ahabba ilayya minal fasikin. Engkau tahu bahwa aku lebih cinta orang-orang yang soleh daripada dengan fasik. Hatta law istaqbalni rajulani salih, sampai suatu saat andin ya datang arak subuh dengan nama soleh kaja dengan nama dia soleh, laqadimtu hajatas salih, maka aku pasti ku penuhi hajat dengan sak soleh no bijulu. Ala talihi, atas orang yang tidak baik tersebut. Qala fi riwayah, dalam sebuah riwayat Wahab bin Munabbah qala ya Rabbi law afauta wa ghafarta dzunubi. Nah niki duana sak telu beruno. Nah dalam riwayat sak lain arah duana sak lainan tersebut tadi. Nah niki doa sak lain menurut riwayat sak lain. Sabaruna menurut riwayat sak juluan sak kedua niki menurut Munabbah niki riwayat doana dengan sak baru niki adalah lau afau ya Rabbi wahai Tuhanku. Lau afauta wa ghafarta dzunubi, andaikan engkau maafkan dan engkau ampuni dosa-dosaku, dengan sabar niki, yafrahu auliyauka wa anbiyauka, maka sungguh jangan senang para kekasih-kekasihmu dan para nabi-nabi Allah. Sehingga engkau maafkan aku yang berdosa, engkau ampuni dosa-dosaku, pasti dengan wali min auliya dan para nabi niki pasti dia senang. Saya ngasih dia maafan ke aku. Wa yahzunu syaitan aduwi wa aduwaka, jangan susah, jangan sedih setan sebagai musuhku dan musuhmu. Walau azabtani bidzunubin, jika engkau azab aku dengan dosa-dosaku yang kemarin, yafrahu syaitan, maka jangan senang setan itu, jangan senang. Saya ngasih dia tidak azab. Wa a'wanahu, dan bala tentaranya. Wa yahzunul anbiya wal awliya, sedangkan para nabi dan para wali itu akan bersedih karena melihat saya disiksa atau diazab. Wa inni a'lamu anna farhal awliya, dan aku sesungguhnya tahu bahwasanya senangnya para wali Allah dan para nabi itu ilaika ahabba, lebih engkau cintai min farhi syaitan wa a'wanahu, daripada senangnya setan dan para tentara. Faghfirli, maka ampunilah aku karena sebab sabarut nikah. Allahumma innaka ta'lamu minni ma aqulu, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya engkau tahu apa yang aku ucapkan ini. Farhamni, maka rahmatilah aku, wa tajawaz anni, dan ampunilah aku. Qala Allah Ta'ala farahimtuhu wa ghafartu lahu, maka Allah SWT berfirman sebab sabarno ya aku rahmati dan aku ampuni dosa-dosanya. Ya sebab niki karena doa-doa yang tadi niki. Fa inni raufun rahim, sesungguhnya aku adalah zat yang maha penyayang maupun maha pengasih. Khasatan liman aqraba, lebih khusus bagi orang liman aqarra, bagi orang yang mengikrarkan, menyebutkan bidzambi, dengan dosa-dosanya, baina yaday, di antara diriku, wa hadza aqarra bidzambi faghfirtu lahu wa tajawaz anhu wa tajawaztu anhu, apalagi dengan niki adalah dia menyebutkan semua dosanya dan faghfirtu lahu, maka aku ampuni dosa-dosanya, farahimtuhu, dan kemudian aku merahmatinya. Ya Musa if'al ma amartuka, wahai Musa, kerjakanlah apa yang sudah aku perintahkan kepadamu. Fa inni aghfiru bi hurmatihi, sesungguhnya aku mengampuni karena dia dengan birahmatihi, dengan rahmatnya.
orang tersebut, liman shalla ala fa inni aghfiru bi hurmatihi, sesungguhnya aku akan mengampuni karena mereka menghormati mayit tersebut, liman shalla ala janazatihi wa hadara dafnahu, bagi dengan saja milulekan masyarakat no ya sembahyangan sampai kuburan, aku ya ampuni dosa-dosa. Ya bahkan Allah SWT terhadap Nabi Musa. Jadi dari hikayah daripada cerita-cerita ini yang disampaikan oleh para sahabat dan tabi'in ini sebagai sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi tiap manusia bahwa ibadah yang kita kerjakan maka harus kita hindari dari perkataan-perkataan yang menjadikan orang berputus asa dari rahmat Allah. Sehingga lebih baik orang yang buruk tetapi mengharap rahmat Allah itu lebih dekat kepada Allah, mendapatkan ampunan Allah SWT. Sehingga baik dan buruk itu tidak sebuah jaminan untuk dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka. Sehingga kita sebagai manusia, bagaimana menjadi manusia yang baik, baik secara ibadah, baik secara perkataan maupun pekerjaan. Nah, dan tidak mudah untuk memvonis orang dengan keburukan yang dikerjakannya. Cukup kita sebagai manusia adalah memberikan atau memohonkan ampunan kepada orang-orang yang saat ini mungkin telah berbuat salah, dan memberikan mereka hidayah, tuntunan kalau memang karena kesalahan tersebut, karena kebodohan, dan kemudian mendoakan mereka supaya Allah memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita sebagai orang-orang muslim dan mukmin yaitu mendapatkan rahmat Allah dan bersama-sama dengan semua orang-orang mukmin dan muslim itu masuk ke dalam surga Allah SWT. Mungkin itu hikmah yang bisa kita dapatkan pada malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.